Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ade Mubarok selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen serta teman-teman yang saya cintai, perkenalkan nama saya Winda Fitriani. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 mengenai analisa sistem informasi teknologi pada PT Gojek. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Winda Fitriani, yang kedua ada Kalda Azahra, yang ketiga ada Lia Rahmawati, yang keempat ada Rena Pandiangan, yang kelima ada M Dawar, yang keenam ada M Anjar. Data perusahaan PT Gojek. Laporan Statiska perusahaan ride-hailing Gojek per November 2019 di 4 negara Asia. Laporan Statista mencatat bahwa jumlah pengguna aktif bulanan perusahaan ride-hailing Gojek per November 2019 paling banyak dari Indonesia. Jumlahnya yakni sebesar 29,2 juta pengguna. Posisi selanjutnya yakni Vietnam dengan jumlah 4,3 juta pengguna. Kemudian Thailand dan Singapura masing-masing sebesar 2 juta dan 800.000 pengguna. Pada tahun 2021, Gojek mencatatkan peningkatan jumlah pengguna layanan GoSend hingga 116%. Untuk mengget lebih banyak pengguna, Gojek berencana ekspansi keluar Pulau Jawa. Head of Logistik Business Gojek yaitu Stephen Halim mengatakan peningkatan pengguna 116% berasal dari para usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Penjual atau seller yang mengirimkan barangnya ke konsumen, sedangkan rata-rata order GoSend pada tahun lalu, yaitu tahun 2020, meningkat 70%. Berdasarkan hasil riset dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, tahun 2020 pendapatan seller juga meningkat 35% setelah menggunakan layanan GoSend. Sebanyak 71% seller mengaku layanan GoSend membantu menghemat waktu. Stephen mengatakan alasan banyaknya seller yang menggunakan GoSend karena layanan lebih cepat. Pada tahun 2020, 80% pengiriman dikemas kurang dari 12 menit. 90% GoSend instan diselesaikan dalam waktu kurang dari 60 menit. Kata Stephen dalam konferensi pers virtual pada Jumat 28 Januari 2021. Alasan lainnya, dorongan dari mitra e-commerce seperti Tokopedia. Hal ini membuat transaksi layanan GoSend meningkat 41% pada kuartal pertama tahun lalu. Head of Marketing Logistik Gojek yaitu Marcella Renata mengatakan untuk lebih meningkatkan lagi jumlah pengguna. Gojek menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya perluasan wilayah atau ekspansi. Setelah adanya GoSend Someday Intercity di kota-kota besar, kami siap ekspansi di berbagai wilayah lainnya di luar Pulau Jawa, kata Marcella Renata. Di sini saya akan menjelaskan sejarah didirikan Gojek di Indonesia. Gojek Indonesia atau yang memiliki nama lain PT Aplikasi Karyana Bangsa saat ini merupakan layanan pemesanan ojek melalui aplikasi mobile. Aplikasi ini dapat kita unduh di Apple Store maupun Play Store dan merupakan karya anak putra bangsa bernama Nadiem Makarim. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Nadiem Makarim terinspirasi mendirikan perusahaan Gojek Indonesia dari pengalamannya yang setiap hari harus menembus kemacetan di Jakarta dengan menggunakan transportasi ojek. Pada saat itu, Nadiem Makarim masih berstatus sebagai Managing Editor Zalora Indonesia sekaligus Chief Innovation Officer Kartuku. Berdasarkan pengalamannya, setiap hari menggunakan transportasi ojek, Nadiem Makarim mengambil kesimpulan bahwa mayoritas waktu yang dihabiskan tukang ojek yang ahli-ahli menjemput penumpang, namun hanya menunggu penumpang di pangkalan. Ternyata, lebih dari 70% waktu kerjanya hanya untuk menunggu pelanggan. Nadiem Makarim langsung mewawancarai tukang ojek lainnya. Ternyata, semua mengeluh susah nyari pelanggan, apalagi di Jakarta atau kota-kota lainnya,
kemacetan semakin memburuk. Jika ada transportasi dan delivery cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu masyarakat Indonesia. Gojek merupakan sebuah perusahaan transportasi asli Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang melalui jasa Gojek. Perumahan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta. Baik, sekarang ada visi misi perusahaan, yaitu visinya membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti mengirim dokumen, belanja harian dengan menggunakan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia. Lalu ada misi yang pertama, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Kedua, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat, yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Lalu ada struktur organisasinya. Yang pertama itu yang paling atas ada direktur utama, di bawahnya ada wakil direktur, lalu di bawahnya lagi ada manajer bidang IT, manajer front office dan pemasaran, lalu ada manajer keuangan, lalu ada manajer pengemudi ojek. Lalu di bawahnya lagi ada karyawan. Karyawannya itu di bidang IT, yaitu ada bidang IT itu sendiri, programming, web. Lalu di bagian front office dan pemasaran yaitu ada customer service, administrasi, dan pemasaran. Lalu di bawah manajer keuangan ada karyawan akuntansi itu sendiri. Dan di manajer pengemudi ojek yaitu adalah pengemudi ojek itu sendiri. Prosedur yang berjalan pada PT Gojek yang pertama ada komponen. Di dalam komponen ini terdiri dari konsumen, driver, UMKM, restoran, supermarket seperti Alfamart, Alfamidi, terus juga ada pegadaian, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, jasa angkut barang, mall online dan investasi. Yang kedua ada lingkungan luar atau environment. Ada AKAB sehubungan dengan pendaftaran dan penggunaan aplikasi. Yang kedua ada DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui aplikasi. Yang ketiga ada batasan atau boundary. Ditinjau dari desain, dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Batasan ini diwujudkan dalam fitur-fitur Gojek yang terkesan fleksibel dan serba ada. Yang kedua ditinjau dari pelayanan, jasa Gojek tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Yang ketiga, ditinjau dari mitra, Gojek tidak menyediakan penyimpanan produk yang dihasilkan oleh mitra terkait dengan kerjasama yang dilakukan. Yang keempat, jalinan atau interface. Contohnya seperti pemesanan GoRide. Customer terhadap aplikasi Gojek, pemesanan GoRide. Aplikasi Gojek terhadap driver, yaitu kegiatannya mencarikan driver untuk customer. Kalau driver terhadap customer, yaitu menjemput customer dan mengantarkan customer ke tujuan yang dituju. Bila driver kepada aplikasi, maka laporan penyelesaian pemesanan dan laporan pendapatan. Yang kelima, ada masukan atau input. Ada alamat customer, pendapatan dan uang. Yang keenam, ada proses. Yang pertama, cara pemesanan GoRide adalah download aplikasi Gojek dan install di HP kamu. Setelah itu, buka aplikasi Gojek dan pilih menu GoRide. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah memasukkan lokasi atau alamat yang menjadi tujuan kamu. Yang ketiga, lokasi penjemputan akan otomatis terdeteksi. Namun, pastikan kembali lokasi yang terdeteksi sesuai dengan lokasi kamu. Setelah selesai memasukkan lokasi, penjemputan, dan pengantaran, akan muncul halaman harga. Kamu bisa memilih untuk menggunakan GoPay atau uang tunai. Yang selanjutnya, tampilan pemesanan driver akan muncul dan tunggu hingga kamu mendapatkan driver.
Setelah mendapatkan driver, kamu bisa menghubungi driver kamu dengan in-app chat ataupun bisa langsung telepon ke driver. Yang ketujuh, ada keluhan atau output. Ada jasa pelayanan, biaya pelayanan, laporan transaksi, penjualan atau pembelian, riwayat pemesanan. Dan yang terakhir, ada sasaran atau tujuan atau goals, yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tool block sistem informasi manajemen pada PT Gojek. Yang pertama ada teknologi end user, yaitu mencangkup aplikasi smartphone Android. Dan selanjutnya ada aplikasi smartphone iOS. Yang kedua ada teknologi database, yaitu mencangkup cloud computing. Yang ketiga ada application programming interface, yaitu mencangkup Google Maps, Google Place, Transjakarta API, Apotik Antar API. Selanjutnya yang keempat ada payment, mencangkup GoPay atau online credit. Selanjutnya yang terakhir yang kelima ada customer service, yaitu mencangkup sosial media, website, dan call center. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh PT Gojek. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh PT Gojek adalah adanya penolakan dari pihak ojek pangkalan karena mempengaruhi penghasilan ojek pangkalan itu sendiri. Untuk solusi dari permasalahan tersebut, harusnya ada penengah, yaitu pemerintah sebagai penengah dalam masalah tersebut. Permasalahan yang dihadapi PT Gojek. Kontroversi ditolaknya kehadiran Gojek oleh Gojek pangkalan. Penolakan terhadap Gojek pada dasarnya bertolak pada kemungkinan berkurangnya pendapatan dari para pengojek pangkalan. Artinya, kekhawatiran ini lebih kepada beralaskan ekonomi semata-mata dengan hadirnya Gojek sebagai pesaingnya. Lebih jauh, bahkan di dalam realitas, banyak Gojek yang menghadapi serangan secara fisik dengan penghadangan ketika memasuki wilayah tertentu. Di samping itu, mulai bermunculan baliho-baliho berisikan penolakan dimasukinya wilayah oleh Gojek. Terjadinya penentangan pengojek pangkalan ini berpotensi membuka konflik di antara mereka jika tidak dicegah dan dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidaklah terlambat hadir menyelesaikannya. Pemerintah dalam konteks ini dapat berperan sebagai penengah dan bertindak adil di antara yang berseteru ini dengan tujuan mencari solusi keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang berbeda. Selanjutnya kesimpulan, penerapan e-commerce pada PT Gojek Indonesia telah terintegrasi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui arsitektur aplikasi perusahaan yang memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antar proses dan interface dari aplikasi e-commerce, yaitu mulai dari bagaimana konsumen memesan, proses pelayanan, sampai dengan selesainya jasa layanan. Gojek sangat menguntungkan terutama karena kemudahan transaksi antar calon konsumen dengan driver Gojek yang efektif dan efisien. Dalam Gojek ini tidak diperlukan tawar-menawar masalah harga karena harga sudah ditentukan terlebih dahulu. Selain itu, jika kita membutuhkan jasa Gojek tersebut sangat efisien, hanya tinggal login melalui aplikasi yang sudah tersedia, input alamat yang kita tuju, dan driver pun datang serta siap mengantarkan kita ke tempat tujuan yang kita tuju dengan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kepada rekan-rekan yang akan bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.